Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Herlan Firmansyah bisa kembali berbagi melalui video kali ini. Dan untuk seri kali ini saya sudah menyiapkan ada 11 seri video ya. 11 video untuk seri Koperasi Syariah. Bagi teman-teman yang ingin mengembangkan atau sedang mencari referensi, ingin mencoba untuk berevolusi dalam mengelola koperasinya dari koperasi pola konvensional menjadi koperasi yang berbasis kepada pola syariah, maka ikuti terus video kali ini. Ada 11 seri, insya Allah bisa menjadi bagian alternatif dari referensi teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah dari mana saya mendapatkan pengetahuan, pengalaman tentang perkoperasian. Ada beberapa aktivitas yang linear dengan materi yang akan saya sajikan dalam 11 video ke depan. Pertama adalah aktivitas saya di perkoperasian. Saya dapatkan dari beberapa hal. Pertama adalah waktu S1, jurusan yang saya ambil itu adalah pendidikan ekonomi koperasi ya di UPI Bandung. Saya lulus 2004. Kemudian saya juga menjadi narasumber berbagai kegiatan pelatihan di perkoperasian tingkat daerah, provinsi, tingkat nasional gitu ya. Saya berbagi tentang perkoperasian. Kemudian juga saya pernah menjadi ketua umum di koperasi mahasiswa. Ketika S1 saya ketua koperasi mahasiswa tingkat fakultas universitas itu di UPI Bandung, Kopma Bumi Siliwangi. Saya belajar banyak di situ. Kemudian saya juga belajar banyak di Dewan Koperasi Indonesia wilayah Provinsi Jawa Barat. Saya sempat menjadi ketua BKPK, Badan Komunikasi Pemuda Koperasi Provinsi Jawa Barat. Kemudian saya juga banyak menggali pengalaman ya, sharing pengalaman, sharing ilmu di Koperasi Pemuda Indonesia. Saya sempat juga waktu itu, walaupun tidak terlalu maksimal waktunya ya. Saya 2003-2005 sempat menjadi sekretaris umum di Koperasi Pemuda Indonesia. Kemudian juga di Jawa Barat saya juga sempat menjadi bagian dari kepengurusan Asosiasi Bisnis Koperasi Mahasiswa atau Asbikum Jabar ya kala itu. Kemudian itu pengalaman yang memberikan bekal, memberikan pencerahan kepada saya yang sudah lalu ya tentang perkoperasian. Dan saat ini berbekal dari pengalaman itu, saat ini saya menjadi bagian dari gerakan koperasi yang sedang saya jalani, yang sedang saya kembangkan. Pertama adalah saat ini saya sebagai ketua Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Sinergi Cendekia Indonesia yang berada di ISMI, berada di bawah organisasi ISMI, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Saya ketuanya di situ ya. Kemudian juga saya menjadi ketua di LP2KS ya. LP2KS itu Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Koperasi Syariah di Dewan Koperasi Indonesia daerah Kabupaten Cianjur. Saya juga pembina koperasi mahasiswa di Universitas Surya Kencana. Kemudian di KPRI MAN 1 Cianjur saya juga ketua. Kemudian di PKPRI Kabupaten Cianjur saya juga anggota pengawas, dan saya juga menjadi bagian dari anggota Dewan Pengawas Syariah di BMT Eldana Manfaat Bandung Barat ya. Nah, itu aktivitas perkoperasian yang sedang saya jalani sekarang ini.
Nah, berangkat dari pengalaman itu, berangkat dari apa yang sudah saya jalani dan sedang saya jalani tentang perkoperasian, maka saya ingin berbagi tentang perkoperasian pada 11 video ke depan. Nah, saya harmonikan dengan syariah, sehingga mungkin ada beberapa hal yang tidak setuju dengan terminologi koperasi syariah, tapi saya termasuk yang berada di posisi bahwa tidak menjadi masalah itu terminologi koperasi dan syariah disatukan, ya. Karena saya juga aktif sebagai penggiat ekonomi syariah, ya. Di antaranya S2 saya juga ekonomi syariah dari UIN Bandung. Sekarang juga saya sedang menyelesaikan S3 di Prodi Hukum Islam konsentrasi ekonomi syariah. Saya juga ketua umum di masyarakat ekonomi syariah, pengurus daerah Kabupaten Cianjur. Kemudian saya juga mengajar di program studi ekonomi syariah dan perbankan syariah. Kemudian saya juga membantu Baznas, ya, Kabupaten Cianjur menjadi SAI, Satuan Audit Internal di Baznas. Itu bagian dari filantropi Islam, mengelola tentang JIS, ya, Zakat Infak Sedekah. Dan terakhir saya juga banyak diskusi dengan teman-teman di MUI. Saya adalah wakil ketua komisi pemberdayaan ekonomi di MUI Kabupaten Cianjur. Berangkat dari pengalaman di perkoperasian, kemudian yang kedua pengalaman di dunia ekonomi syariah, saya coba untuk mengharmonisasikan bagaimana sesungguhnya konsep koperasi syariah, atau orang juga ada yang lebih senang dengan koperasi pola syariah, ada juga orang yang lebih senang dengan koperasi prinsip syariah. Apapun namanya, saya pada video 11 video ke depan itu akan mencoba untuk berbagi tentang bagaimana konsep koperasi syariah itu, atau koperasi pola syariah itu, atau koperasi berprinsip syariah itu. Nah, pada video pertama kali ini saya akan memberikan pengantar, ya, tentang pengertian, tentang karakteristik, tentang value, tentang nilai, tentang prinsip koperasi syariah, ya. Nanti video kedua dan seterusnya saya sudah menyiapkan berbagai materi, ya, yang bisa menjadi literatur teman-teman sekalian dalam mengembangkan koperasi syariah. Pertama akan berangkat dari koperasi itu apa? Apa itu koperasi? Teman-teman sekalian, kalau kita merujuk kepada literatur, ada satu literatur yuridis, ya, ada literatur yuridis yang bisa kita jadikan sebagai sandaran untuk melihat apa sesungguhnya koperasi itu. Dalam konteks Indonesia khususnya, ya, kita bisa melihat ke Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Ya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 ini adalah undang-undang tentang perkoperasian. Dalam undang-undang itu disampaikan tentang pengertian koperasi, ya, dan sudah tegas dan berbeda pengertiannya dengan undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, ya. Kalau dalam 67 itu masih didefinisikan sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, ya, berwatak sosial. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, koperasi itu langsung dimaknai sebagai badan usaha. Ya, jadi koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang. Biasa disebut dengan koperasi primer, ya. Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum. Jadi anggotanya bisa orang per orang, namanya koperasi primer. Atau badan hukum anggotanya, badan hukum koperasi, berarti koperasi sekunder, ya. Kalau orang per orang tadi minimal 20 orang di Indonesia, ya. Minimal 20 orang itu anggota orang per orangnya, atau anggotanya badan hukum koperasi, namanya koperasi sekunder. Minimal 3 koperasi bisa membentuk koperasi sekunder dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Itu pengertian koperasi. Keywordnya adalah pertama dari pengertian itu bahwa koperasi itu adalah badan usaha. Kalau badan usaha berarti di situ, ya, harus ada aktivitas ekonomi yang menghasilkan laba, menghasilkan keuntungan. Lantas bedanya apa dengan PT CP? Bedanya sebagai badan usaha di sini, laba tadi itu ya sebesar-besarnya digunakan untuk
melayani anggota. Ya, karena koperasi itu member berbasis keanggotaan. Nah, berbasis keanggotaan. Yang kedua, keyword dari pengertian itu adalah melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasinya. Prinsip koperasi ini nanti saya akan bahas. Ini menjadi distingsi, menjadi pembeda antara koperasi dengan badan usaha yang lainnya. Ya. Kemudian keyword yang berikutnya dari pengertian ini adalah asas kekeluargaan. Asasnya kekeluargaan. Ini yang dulu ditafsirkan Bung Hatta bahwa pasal 33 di Undang-Undang Dasar 45 yang versi genuinnya itu, pasal 33 yang versi genuine, karena udah beberapa kali itu diamandemen ya, bahwa badan usaha yang paling cocok dengan pasal 33 itu ya koperasi, karena koperasi asasnya itu kekeluargaan ya. Itu pertama tentang pengertian koperasi. Jadi apa itu koperasi? Sebagaimana sudah saya jelaskan barusan. Berikutnya kita berbicara tentang koperasi syariah itu sendiri. Ya. Jadi yang barusan itu koperasinya, yang berikutnya koperasi syariah. Apa itu koperasi syariah? Yang sudah duluan berkembang memang itu perbankan. Ya. 91 bahwa muamalat mulai berkembang itu sebagai bank syariah. Kemudian berkembang ada asuransi syariah. Kemudian berkembang ada leasing syariah. Ya. Kemudian berkembang lagi ada pegadaian syariah, IKNB syariah. Ya. Jadi dunia lembaga keuangan non koperasi lebih dahulu sebenarnya berkembang terminologi yang ujungnya ada syariahnya. Ya. Koperasi itu secara perundang-undangannya koperasi syariah belum ada undang-undang yang menyebutkan koperasi syariah. Koperasi syariah itu baru disebut-sebut dalam Permenkop ya. Misalkan dalam Permenkop nomor 11 2017 ya, tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan ya, usaha simpan pinjam dan pembiayaan koperasi syariah yang kita kenal dengan KSPPS itu ada ditegaskan dalam Permenkop nomor 11 2017. Kemudian dalam revisi berikutnya ada Permenkop nomor 11 sama nomornya nomor 11 2018 tentang perizinan usaha simpan pinjam koperasi. Itu juga ada di situ disebutkan tentang koperasi syariah. Hanya yang baru banyak dikembangkan termasuk dalam regulasinya ada itu salah satu jenis koperasi saja, yaitu simpan pinjam yang berbasis kepada syariah. Koperasi jenis yang lain, produsen, konsumen, kemudian jasa ya, kemudian pemasaran, itu belum ada regulasi secara khusus yang mengatur tentang konsep syariahnya. Namun kita bisa menarik benang merahnya bahwa apa sih koperasi syariah itu gitu ya. Koperasi syariah itu adalah koperasi ya, yang didirikan, dikelola, dan melaksanakan ya, kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Itu. Jadi saya ulangi, koperasi syariah itu adalah koperasi yang didirikan, kemudian dikelola, dan dilaksanakan atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Apa itu prinsip syariah? Prinsip syariah dalam konteks Indonesia itu adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa. Ya, jadi prinsip syariah itu dalam konteks ini adalah prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI (DSN). Jadi landasan memang dalam kajian usul fikih berangkatnya dari Al-Quran, hadis, qiyas, ijma dan sebagainya, masalah mursalah dan sebagainya. Dalam konteks yang lebih operasionalnya, khusus dalam konteks Indonesia, landasan prinsip syariah itu mengacu kepada DSN. DSN itu menafsirkan juga yang tadi dari landasan Al-Qurannya, hadisnya, kaidah fikihnya dan sebagainya, teroperasionalisasi ya, menjadi fatwa DSN. Fatwa DSN ini biasanya sangat kontekstual dengan kondisi bisnis yang sedang berkembang ya, kajiannya yang sandarnya kepada tadi itu Al-Quran, hadis, kaidah fikih dan sebagainya. Jadi prinsip syariah di situ prinsip hukum Islam berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Ini dalam konteks Indonesia. Itulah koperasi syariah. Nah, itulah koperasi syariah. Jadi kalau bisa dilihat di layar monitor, saya menguraikan atau mendeskripsikan bahwa pertama ciri dari koperasi syariah itu adalah berlandaskan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas dan sumber hukum Islam yang lainnya.
ya. Karena kalau bicaranya metodologi melahirkan fikih dalam kajian hukum Islam itu selain Al-Quran diturunkan lagi hadis, ada lagi ijma, ada lagi qiyas. Kenapa tidak hanya Al-Quran hadis? Karena dalam Al-Quran itu juga ada ayat yang sifatnya qat'i, ada yang sifatnya zonni. Yang zonni ini bisa menimbulkan banyak tafsir dan bisa kita melihat rujukan tafsirnya di berbagai kaidah di bawahnya, ya, di bawahnya. Dan kalau tidak ada, ya itu kita bisa melihat juga yang lebih operasional, sumber hukumnya atau sandarannya. Misalkan ada masalah mursalah di situ, ya. Kalau tidak ada Quran hadis dan tidak ada dan juga tidak dilarang kita melihat kepada ada yang disebut dengan masalah mursalah. Kemudian kita juga bisa merujuk kepada al-uf, ya, al-adah dan sebagainya. Itu pertama. Yang kedua, sebagai tampak di layar ini, sebagai bagian dari karakteristik koperasi syariah adalah melaksanakan fikih iktisad, ya, fikih ekonomi. Fikih ini kan produk dari usul fikih. Yang tadi usul fikih sumbernya ada, kita bisa merujuk kepada Al-Quran, hadis, ijma, qiyas dan seterusnya. Yang ketiga, menggunakan akad-akad syariah. Nah, jadi karena menggunakan akad syariah, maka pertama konsekuensinya koperasi syariah itu adalah berbadan hukum syariah. Badan hukum syariah dan badan usaha syariah. Nah, badan hukumnya syariah, badan usahanya syariah. Nah, karena di situ ada kata syariah, maka akadnya menggunakan akad syariah. Akad syariah yang sudah dikembangkan oleh DSN MUI itu banyak. Salah satu yang paling relevan, ya, untuk bisa kita kaji kaitan dengan koperasi syariah adalah akad syirkah. Ya, akad syirkah. Nah, apa itu akad syirkah? Akad syirkah itu ada dalam Fatwa DSN nomor 114 tahun 2017 tentang akad syirkah. Ya, jadi kalau teman-teman ingin mengkaji akad apa yang sesungguhnya relevan, linier untuk menisbahkan, untuk bisa melihat kesesuaian badan hukum koperasi dengan akad syariah, maka di situ salah satu fatwa yang sudah dikeluarkan oleh MUI itu adalah Fatwa DSN nomor 114 tahun 2017 tentang akad syariah. Tentang akad syirkah. Ya, pertanyaannya, syirkah itu apa? Nah, syirkah itu adalah akad kerjasama. Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, akan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal usaha yang dalam kajian iktisad disebut dengan ra'sul mal, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Ya, nisbah itu persentasenya, persentase pembagian hasilnya. Yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. Itu syirkah. Saya ulangi, syirkah itu adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak memberikan kontribusi dananya atau modal usahanya atau ra'sul malnya dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. Nah, itu syirkah. Nah, kata kunci dari pengertian ini, ya, pengertian syirkah ini pertama adalah bahwa syirkah itu ada akad kerjasama antara dua atau lebih. Ini koperasi kan seperti itu, di mana para pihaknya menyertakan modal. Dalam koperasi ada simpanan pokok, simpanan wajib. Ya, bagi hasilnya ada dua pilihannya, bisa bagi hasil yang disepakati atau bagi hasil secara proporsional. Koperasi kan ada RAT itu menyepakati, ya, nisbah bagi hasilnya. Cadangan sekian persen, pengurus sekian persen, pengolah sekian persen,
ya, kemudian juga dana sosial, dana pembangunan daerah kerja sekian persen. Itu ada persentase yang disandarkan kepada laba atau hasil usaha, ya, yang disepakati dalam RAT. Jadi kalau dalam koperasi keuntungannya yang disepakati, karena pembagian keuntungan itu bisa berdasarkan yang disepakati atau secara proporsional, ada dua pilihan. Sedangkan kerugian dibagi secara proporsional. Nah, akad syirkah ini cocok dengan kelembagaan atau konsep usaha koperasi, ya, konsep usaha koperasi. Opsinya, jadi opsi syirkah dalam koperasi itu bisa tiga, ya. Kan tadi syirkah itu adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak itu menyertakan modalnya, menyertakan dananya. Nah, dalam hal penyertaan modal, penyertaan dana itu ada tiga opsi. Penyertaan ra'sul mal. Ya, jadi ada tiga opsi. Pertama ada yang disebut dengan syirkah amwal. Syirkah amwal itu adalah syirkah yang penyertaan para pihaknya atau anggota yang berkongsinya yang disertakannya berupa dana atau barang. Ini dalam koperasi kan, simpanan pokok kan, misalkan simpanan pokoknya 100.000, simpanan wajibnya 50.000. Nah, uang yang disertakannya, berarti itu namanya syirkah amwal, yaitu syirkah di mana ra'sul mal, modal penyertaan harta yang disertakannya berupa dana atau barang, itu namanya syirkah amwal. Ada lagi syirkah abdan. Nah, syirkah abdan ini kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana yang disertakan oleh para pihaknya berupa keahlian atau keterampilan. Ya. Kalau dari anggota ke koperasi itu model syirkah amwal. Kalau koperasi ke anggota punya keahlian nih, dimodali oleh koperasi. Koperasi punya modal, anggota punya keahlian. Nah, musyarakah di situ, melakukan syirkah di situ. Berarti itu namanya syirkah abdan. Para pihak menyertakan modal, hanya koperasi itu berupa dana. Nah, kalau anggota misalkan berupa keahlian, itu namanya syirkah abdan. Syirkah abdan ini modal yang disertakannya itu adalah keahlian, keterampilan, ya. Kemudian ada syirkah wujuh. Syirkah wujuh ini modal yang disertakannya itu berupa reputasi, nama baik, ya. Reputasi, nama baik, ya. Karena sudah terkenal, sudah kuat trademarknya di masyarakat suatu merek tertentu itu, sehingga kita bisa melakukan semacam waralaba, ya, atau melakukan franchising. Nah, kita pinjam namanya dihargakan, di appraisal berapa dihargakannya, kita tempat, kita dana. Orang lain misalkan brandnya sama trademarknya itu juga bagian dari syirkah, di mana yang disertakannya adalah berupa reputasi atau nama baik, ya, reputasi atau nama baik. Kalau dalam syirkah amwal jelas kan nominalnya ada 100.000, 300.000 yang disertakannya. Kalau dalam syirkah abdan kan keterampilan, keahlian. Gimana cara mengukurnya? Dalam syirkah wujuh berupa reputasi, gimana cara mengukurnya? Nah, dalam akuntansi itu kan ada untuk menilai, mengukur nilai suatu aset, appraisal. Jadi dalam syirkah abdan, syirkah wujuh tetap walaupun keterampilan, keahlian, walaupun reputasi yang baik, nanti dalam skema kerjasamanya keterampilan dan reputasi itu diukur dengan satuan moneter, dinilai, diuangkan berapa nilainya itu sesuai kesepakatan. Nah, jadi ada tiga tuh, setidaknya ada tiga skema syirkah yang bisa dikembangkan di koperasi: syirkah amwal, syirkah abdan, syirkah wujuh, ya. Atau model syirkah yang lainnya silahkan bisa dikembangkan selama kita punya referensi untuk bisa mengembangkan akad itu di koperasi syariah. Berikutnya teman-teman sekalian, untuk bisa kita melihat kembali seberapa besar, seberapa signifikan, seberapa kuat korelasi antara koperasi dengan syariah itu, ya, karena masih juga kan di masyarakat atau di kalangan teman-teman penonton itu masih ada yang bertanya, pasti benar kan koperasi itu syariah gitu.
benar koperasi itu bisa disyariahkan? Karena kan image di masyarakat koperasi itu simpan pinjam yang bunganya 2%, 3% gitu kan. Ya sebetulnya itu hanya salah satu jenis koperasi. Nanti di video kedua saya akan menguraikan lebih jauh tentang jenis koperasi. Itu koperasi simpan pinjam yang di situ menggunakan pola komisional, ada bunganya. Sebetulnya jenis koperasi bukan hanya simpan pinjam. Ada koperasi yang lainnya, nanti di video yang kedua akan saya jelaskan. Nah, makanya pada video kali ini saya juga ingin menegaskan relevansi koperasi dengan syariah itu. Dan itu bisa berangkat, tadi sudah jelaskan, berikutnya saya berangkat dari karakteristik koperasi itu sendiri. Karakteristik koperasi itu sendiri. Karakteristik koperasi sebagaimana tampak di layar monitor, saya mengangkat 5 hal, 5 karakteristik yang kita bisa melihat apa sih koperasi itu gitu. Ya, bagaimana koperasi itu gitu. Pertama, koperasi dibentuk oleh anggota atas dasar kepentingan ekonomi yang sama. Jadi ingat, kalau 2-3 orang atau minimal 20 orang itu bergabung membentuk koperasi, yang 20 orang itu harus punya kepentingan ekonomi yang sama. Jangan yang berbeda. Ya, misalkan tukang ojek sama-sama butuh under deal, maka di situ bikin koperasi bisa. Ya, nelayan sama-sama butuh peralatan nelayannya, petani butuh obat-obatan, di situ bisa bikin koperasi petani. Berarti di situ jenisnya kalau itu akan memasarkan produk pertanian, koperasi pemasaran atau distribusi. Kalau itu perlunya adalah hasilnya, nanti bisa bikin koperasi konsumen. Ya. Koperasi konsumen di situ produk-produk yang dibutuhkan oleh petani sebagai konsumen misalkan. Itu disepakati. Ya, disepakati ada kepentingan ekonomi yang sama. Kalau beda nanti karena kepentingan ekonomi yang sama itu berpengaruh kepada jenis usaha nantinya, itu usaha yang akan dikembangkan oleh koperasi itu gitu. Makanya pertama poinnya, koperasi dibentuk oleh anggota atas dasar kepentingan ekonomi yang sama. Yang kedua, karakteristik koperasi itu anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna atau pelanggan jasa koperasi. Jadi anggota dalam koperasi itu sebagai user juga sebagai owner. Sebagai owner dia memberikan kontribusi modal, simpanan pokok, simpanan wajib. Sebagai user dia mau minjam, mau pembiayaan, mau belanja ke koperasi. Ya, sehingga koperasi didirikan, diatur, dikelola, diawasi, serta dimanfaatkan oleh anggotanya, member base koperasi itu. Ya, kalau di PT, user sama owner berbeda kan. Ya, ownernya para pemilik saham, terbesarnya ada di komisaris. Usernya masyarakat secara umum. Tidak ada hubungan antara user sama owner. Kalau di koperasi, terintegrasi antara user dan owner adalah member anggota. Yang ketiga, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Jadi kesejahteraan anggota. Makanya tadi di pengertian yang udah saya jelaskan sebelumnya, asasnya kekeluargaan. Ya. Kemudian tadi saya bilang koperasi itu badan usaha, nyari untung iya, tapi untungnya sebesar-besarnya digunakan untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kesejahteraan, jadi sejahtera bersama. Yang keempat, koperasi membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan usaha anggota untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan usahanya. Jadi dalam hal membangun dan mengembangkan potensi kemampuan usaha anggota, maka koperasi itu melayani anggota itu. Diarahkan pelannya kepada anggota, karena sebetulnya harus dibesarkan adalah usaha anggotanya. Koperasi membesarkan usaha koperasinya melalui pengembangan usaha anggotanya. Usaha anggota besar, pasti usaha koperasi juga besar, gitu kan. Kemudian karakteristik terakhir, nilai-nilai koperasi. Ya, kita bisa lihat di konsep ICA ya. ICA di situ ada pengertian, ya, ada ideologi jati diri koperasi menurut ICA itu ada pengertian, ada prinsip, ada nilai. Nah, nilai koperasi itu diantaranya ada kemandirian, ya, kemandirian, self help, jadi menolong diri sendiri. Dia prinsipnya membesarkan usaha kelembagaan itu berdasarkan modal internal yang utama harusnya, ya. Jadi kemandirian dalam usaha, dalam kelembagaan sebagainya. Yang kedua adalah kesetiakawanan. Ya, karena asasnya kekeluargaan. Yang ketiga adalah keadilan. Ya, keadilan al-adal kalau dalam ekonomi syariah. Adil diwujudkan dalam apa? Hak suara, bagi hasil usaha, distribusi hasil,
persamaan dan demokrasi dalam hal RAT misalkan menggunakan itu one man, one vote, one member, one vote. Ini lebih besar simpanannya, suaranya lebih besar, tidak. Dalam koperasi itu ada persamaan. Jadi one member, one vote. Tanggung jawab sosial. Nanti ada dana sosial dalam hierarki nisbah bagi hasilnya atau struktur pembagian SHU-nya. Serta kepedulian terhadap orang lain. Nah, kalau kita lihat nilai-nilai ini kan tidak ada yang bertentangan dengan konsep ekonomi syariah dengan syariah. Ini semuanya nilai-nilai universal nilai-nilai universal Islam kan. Ya, kemandirian, kesetiakawanan, keadilan, persamaan, tanggung jawab, kemudian kepedulian, itu kan nilai-nilai universal dalam Islam. Nah, itu tadi karakteristik koperasi. Sekarang untuk bisa melihat harmonisasi dengan ekonomi syariah, kita bisa lihat karakteristik ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Nah, salah satunya saya coba merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Yusuf Qaradawi. Ya, Yusuf Qaradawi menyampaikan ada 4 karakteristik ekonomi Islam ya, atau ekonomi syariah dalam terminologi Indonesia. Pertama adalah al-iqtisad rabbani. Al-iqtisad rabbani itu ekonomi ketuhanan, ekonomi ilahiyah yang berdasarkan kepada Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan seterusnya. Ya. Yang kedua, al-iqtisad insani. Al-iqtisad insani itu ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan. Ya. Kalau koperasi tadi member base, ya, mengembangkan ekonomi anggota, koperasi disebut sebagai pilar ekonomi rakyat. Ini cocok dengan ini. Ya. Yang berikutnya al-iqtisad akhlaki, ekonomi bermoral, ekonomi bermoral, ekonomi berakhlak. Moral, akhlak menjadi pilar dalam kegiatan bisnis. Ini koperasi juga kan memperhatikan aspek ini dari tadi value-nya, dari nilai-nilainya ya koperasi itu kelembagaan usaha yang secara normatifnya itu menjunjung tinggi akhlak, menjunjung tinggi moral. Ya. Kemudian al-iqtisad wasati. Wasati di sini ekonomi pertengahan. Ya. Al-iqtisad itu kan maknanya juga di situ keseimbangan, pertengahan gitu kan. Wasati khususnya ini adalah pertengahan. Pertengahan di sini maksudnya apa ya? Ini tidak ngeblok kepada salah satu pihak dalam konsep sistem, misalkan tidak ke kapitalis, tidak ke sosialis, ya. Tidak ekstrim ke kapitalis, tidak ekstrim ke sosialis. Koperasi juga kan kayak gitu. Koperasi tidaklah menjadi pilar di kapitalis, tidaklah menjadi pilar di sosialis. Gitu. Nah, dia punya konsep yang secara khusus bisa menjadi badan usaha tersendiri, gitu kan. Nah, dari 4 karakteristik ini, kalau kita nisbahkan ke koperasi syariah, ya ini bisa dikembangkan di koperasi. Ya. Karakteristik koperasi tadi seperti itu. Ini karakteristik koperasi syariah, karakteristik ekonomi Islam, ekonomi syariah. Saya pikir di antara keduanya, secara kelembagaan, secara ideologi itu tidak ada pertentangan. Ya. Kecuali kalau nanti bicara pola usahanya, ya. Karena sama juga dengan pegadaian, dengan perbankan, dengan asuransi, leasing. Ya, kalau bicara prinsip usaha, pola usahanya ada 2 pilihan di situ. Ada kompen, ada pola syariah. Di koperasi juga gitu. Nah, pada video kali ini saya bicaranya secara kelembagaan, secara ideologinya, secara konsepnya, bahwa saya secara tegas menyatakan bahwa secara konsep ideologi, konsep koperasi itu ya tidak ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dengan karakteristik ekonomi Islam. Nah, kecuali kalau nanti bicaranya kita dalam praktek, ini ada koperasi simpan pinjam menerapkan 2% bunga, nah itu lain lagi, itu bicara praktek bisnisnya. Karena kalau bicara praktek bisnis, saya bilang tadi ada pilihan, boleh kompen, boleh syariah. Secara kelembagaannya itu yang saya sampaikan barusan. Jadi kesimpulannya, pada video kali ini saya sudah berbagi, saya sudah sharing tentang pengertian koperasi syariah, karakteristik koperasi, karakteristik ekonomi Islam, dan bagaimana relevansi di antara keduanya. Ya, bagaimana relevansi antara koperasi dengan konsep ekonomi syariah. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti di video berikutnya kita akan mempertajam bagaimana harmonisasi antara koperasi dan ekonomi syariah itu.
Saya akan membahas di video berikutnya tentang prinsip prinsip koperasi dan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Nanti kita padukan apakah prinsip koperasi dengan prinsip ekonomi Islam itu bertentangan atau tidak. Kita bisa mempertajam di video berikutnya. Oleh karena itu, saksikan terus video ini dan juga video berikutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk video kali ini saya tutup dengan baca alhamdulillah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.